memastikan dan memang syaratnya harus grid box-nya harus spesifik gitu. Dan di meeting kita kali ini atau di webinar kita kali ini nanti kita akan coba men-set ya bagaimana docking yang secara spesifik dengan cara yang sangat mudah gitu. Jadi tidak perlu lagi sibuk menentukan koordinat dan lain-lain gitu. Nanti kita coba praktekkan juga di di akhir sesi mungkin ya, di 1 jam terakhir. Nah ini yang ini kajian saya dulu waktu S2 Arto Indonesia ini memang targetnya adalah protein kinase A. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ini ligannya itu ketemu dengan target ini, sebenarnya kita sudah tahu binding setnya. Oh nanti itu berikatan pada binding set ini. Nah dockingnya ini hanya untuk menentukan bahwa binding post-nya di mana, asam aminonya berinteraksi di mana. Gitu. Jadi spesifik target dan spesifik ligand itu sudah sangat jelas ya. Jadi molecular docking itu sebenarnya hanya bisa digunakan kalau spesifik ya, hanya bisa digunakan kalau kita tahu protein targetnya. Gitu. Kalau bagaimana kalau belum tahu ya, diprediksi dulu, namanya target identification. Nah, pada tahapan ini atau metode ini, target identification ini banyak di skip atau banyak tidak dilakukan. Termasuk saya sendiri dulu. Saya sendiri dulu waktu S1 saya kajiannya sekitar screening ya. Jadi tidak pakai target identification. Setelah S1 saya banyak mempelajari juga terkait dengan docking. Itu saya men-skip bagaimana proses target identification. Jadi ada senyawa saya dockingkan saja dengan asumsi bahwa kalau negatif ya oke lah gitu. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak bisa tidak jawab dengan hanya energi gitu. Kemudian yang kedua adalah tujuannya memprediksi binding post ya atau interactive residue yang sudah saya sampaikan tadi. Nah ini yang menarik di meeting kali ini sebenarnya kita harus memahami apa sih kesalahan umum. Dan ini bisa kita diskusikan ya. Ini masih asumsi atau masih persepsi dari semua artikel yang saya review dari mahasiswa ataupun dari apa yang saya baca di beberapa publikasi di Indonesia itu saya menemukan beberapa kesalahan umum. Yang pertama memang saya jelaskan tadi tidak mengidentifikasi korek target atau target yang benar di awal gitu. Jadi misalnya saya punya protein insulin misalnya gitu ya. Terus saya punya senyawa dari ekstrak kulit manggis, ada artosia, mangostin dan lain-lain. Itu kita dockingkan saja. Gitu. Jadi hanya sebatas itu. Terus diklaim bahwa ini berpotensi. Nah itu sebenarnya secara knowledge-nya belum ada knowledge sama sekali karena dockingnya tersebut bisa misleading ya. Bisa menyatakan semuanya berpotensi. Semuanya berpotensi untuk inhibitor ini. Nah itu yang belum diketahui atau masih banyak dilakukan kesalahan karena tidak melakukan identifikasi target terlebih dahulu. Nah gimana Pak Didi, saya kan maunya kajian anti cancer dari senyawa ini gitu kan ya. Ya pokoknya harus targetnya ini gitu. Kalau harus targetnya ini maka dicari similaritas dari inhibitornya untuk protein ini apa saja. Nah strukturnya bagaimana itu bisa dicari dengan SAR ya atau structure activity relationship. Jadi bisa difilter nanti ligan-ligan yang bisa berinteraksi itu apa saja. Itu yang pertama, yang paling banyak dilakukan kesalahan. Yang kedua itu, oh enggak Pak Didi, saya enggak melakukan docking asal-asalan gitu. Saya di sini melakukan screening gitu untuk memprediksi mana yang berpotensi. Nah, masalahnya screeningnya itu cuma 5-10 senyawa gitu. Jadi dipaksakan ya. Jadi sebenarnya ini tuh mau dikerjakan atau enggak dikerjakan. Dockingnya itu pasti hasilnya itu. Gitu. Jadi bahasa mudahnya adalah apapun yang dimasukkan di software docking, baik autodock ataupun apapun ya, itu ligannya dengan proteinnya kalau kita interaksikan pasti menghasilkan energi. Gitu. Nah, jadi sebelum kita menginteraksikan sesuatu yang salah, kita harus tahu dulu ini benar nggak nanti berinteraksi. Jadi pertanyaannya ke diri sendiri ya, apa yang meyakinkan kita bahwa molekul A ini pasti berinteraksi dengan molekul B? Kalau kita tahu jawabannya di sana, maka bisa dilanjutkan. Kalau tidak tahu, maka jangan dilanjutkan gitu. Misalnya, saya yakin karena energinya negatif. Nah, kalau sesuatunya negatif, yang tidak berikatan aja negatif, gimana kita bisa yakin hal tersebut gitu. Jadi jawabannya adalah harus memprediksi target dulu. Itu yang kita tekankan di meeting kali ini. Dan meskipun temanya workshop docking ataupun seminar docking, tapi proses target identification akan kita praktik. Nah, Ibu tambahin ya. Jadi kalau kita mau ngedocking senyawa, kita nggak asal-asal docking saja gitu. Oh negatif hasilnya, dia udah berpotensi, bukan. Kita cari dulu dengan yang state yang saya ajarkan dulu. Target senyawa itu siapa proteinnya. Lalu si protein itu berinteraksi dengan protein apa gitu. Nah, kalau kita tadi melihat ke reseptor insulin,
Lalu kita cari nih dengan state, benar nggak reseptor insulin target si senyawa itu gitu. Paham ya yang udah Ibu ajarin minggu sebelumnya. Di pertemuan kali ini. Nah, yang ketiga ini, asumsi dari negatif docking score itu selalu akurat binding. Jadi belum tentu ya. Jadi protein itu dia banyak hydrophobic region-nya juga, banyak cavity-nya juga. Nah, senyawa ini apapun itu bisa berikatan dengan hydrophobic region yang berbeda-beda. Bahkan terutama kalau kita menggunakan blind docking ya, itu sangat sangat rentan kesalahan. Jadi, oh ini minus 10 gitu, tapi dockingnya di binding set mana gitu kan ya. Jadi tidak selalu atau tidak bisa kita yakinkan bahwa negatif docking score itu adalah akurat binding gitu. Yang menentukan adalah yang pertama adalah spesifitas interaksi dulu. Ada kriterianya ligand inhibitor dari protein ini itu apa. Yang kedua adalah binding setnya ya. Jadi meskipun di daerah yang lain itu energinya sangat negatif, tapi kalau ketika tidak di binding set yang digunakan untuk inhibisi atau aktivasi, maka sebenarnya itu bisa tidak dipertimbangkan atau di-ignore. Yang keempat itu tidak memahami apa itu positif kontrol dan negatif kontrol ya. Ini salah paham juga gitu. Misalnya saya menggunakan positif kontrol obat antiinflamasi gitu. Tapi obat antiinflamasi secara umum, padahal mekanisme di antiinflamasi itu kan banyak ya. Jadi positif kontrol ini harusnya itu sesuatu yang di awal sudah berikatan. Jadi harus ada eksperimennya ya, harus ada X-ray-nya atau NMR-nya atau cryo-EM-nya yang di awal sudah berikatan, kemudian dilepas lagi, itu baru dikatakan positif kontrol. Nah, negatif kontrol itu bagaimana? Jadi sempat disinggung Pak Yusuf, yaitu sebenarnya senyawa yang tidak mungkin berikatan, tapi kita dockingkan. Nah, ini agak susah ya. Saya sudah coba berkali-kali, sebenarnya negatif kontrol ini hampir tidak ada atau sulit sekali untuk ditemukan karena spesifitas di docking tersebut bukan terkait dengan interaksinya yang spesifik, tapi dengan gugus fungsional yang dimiliki oleh ligand tersebut. Ketika banyak gugus fungsional yang misalnya hidroksil dan lain-lain, dia memiliki banyak gugus fungsional grup yang polar, yang bisa membuat ikatan hidrogen, maka energinya sangat negatif. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada kajian docking, dicoba satu, saya mau ini docking aspirin ini, atau apa namanya, paracetamol lah gitu. Cek strukturnya gitu kan ya. Ini nggak mungkin berikatan dengan protein ini. Coba didockingkan. Bagaimana hasilnya? Dengan cara yang sama seperti tadi untuk memastikan negatif kontrol. Sehingga ketika saya negatif kontrol sebenarnya agak susah untuk di setting ya di docking. Saya sendiri masih kesulitan dan biasanya saya tidak memakai negatif kontrol. Hanya positif kontrol. Nanti negatif kontrolnya adalah protein yang tanpa ligand apapun. Terus kemudian kita simulasikan dan kita bandingkan dengan protein yang sudah berikatan dengan obat kita. Kita cek perbedaannya. Sesuatu yang tidak berikatan dengan obat dan protein yang berikatan dengan obat. Kita bisa cek perbedaannya untuk mengatakan ini negatif kontrol ya, tidak berikatan dengan obat, ini yang positif kontrol berikatan dengan obat. Itu yang mungkin bisa saya share ya terkait dengan kesalahan umum yang memang banyak terjadi, dan ini saya berharap Bapak Ibu bisa diskusikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita ngedocking? Silakan jika ada pertanyaan. Diam berarti tidak ada pertanyaan ya? Oke. Atau terkait dengan pengalamannya atau bagaimana mereview artikel dari rekan-rekan kita. Nah, docking akurasi sendiri meskipun kita mengesampingkan tadi enggak Pak Didi ini sudah akurat ini sudah berikat, sudah pasti targetnya ini gitu. Itu pun masih banyak keraguan ya. Jadi bisa cepat dengan target juga sangat spesifik gitu. Itu dengan target molekul itu di farmakodinamik. Ada proses farmakokinetik. Ya, kita cas dulu. Ibu ngajar dulu ya. Itu perjalanan menuju ke target ya. Ada ATME, ATME plus T ya. Absorption, distribution, metabolism. Sudah kita tahu namanya, tapi kita ingin dapat 3 dimensi strukturnya, itu di PubChem. Terus yang keenam itu kita mendocking ligand dan reseptor ya dengan software. Sebentar, ini tahapannya ya, saya ulang dari awal lagi. Juga software-software yang bisa digunakan dan linknya. Nah, ini ya software yang digunakan. Saya tuh pakai apa?
itu pakai Autodoc. Nah, sekarang mau pakai Moe bisa gitu ya. Jadi ada Discovery Studio, ada Leakplot, ada PyMol 3D. Nah, ini beberapa software untuk bioinformatik molecular hasil docking. docking kompleksnya ya. Ada Leakplot yang populer ya, dan masih sampai saat ini masih banyak digunakan juga Leakplot. Cuman saya lihat mahasiswa banyak beralih ke Discovery Studio, mungkin karena colorful dan lain-lainnya. Tapi kalau ada akses ke Moe akan lebih bagus ya, karena satu water molecule atau solvent bisa dipertimbangkan di interaksi. Dan yang terakhir adalah table overview ya. Ini yang kadang-kadang hasil docking itu dijelaskan gambar banyak sekali. Padahal sebenarnya maknanya apa menyampaikan hal seperti ini itu gitu kan ya. Maknanya apa? Jadi kita ingin menyampaikan bahwa ketika ada hasil X-ray-nya dan juga ada ligan-ligan yang lain, itu sebenarnya asap ini digunakan tuh mirip enggak sih gitu. Atau pada posisi yang sama tidak sih gitu. Atau kalau ada interaksi hidrogen dengan hidrofobik, mana sih yang sama interaksi hidrogen dan hidrofobiknya? Ataupun jarak ya, jaraknya bisa dihitung juga untuk menentukan kekuatan interaksinya. Jadi jangan hanya menunjukkan data saja, tapi apa yang mau disampaikan di gambar ini, gitu. Itu yang masih sangat kurang dilakukan di rekan-rekan kita, terutama yang mahasiswa ya. Jadi dengan adanya seminar seperti ini mungkin bisa mulai difokuskan kenapa saya menyajikan gambar ini, apa yang mau saya bandingkan gitu. Itu yang penting untuk dipahami. Nah, untuk basic konsepnya ada 2 basic konsepnya tadi. Ini saya tambahkan barusan ya, karena ada diskusi terkait dengan farmakokinetik sama farmakodinamik. Jadi mungkin rekan-rekan yang baru masuk ke docking itu kita semua bekerja di farmakodinamik ya. Interaksi dengan target molekul ya. Jadi direct interaction dengan target molekul itu di farmakodinamik. Ada proses farmakokinetik itu perjalanan menuju ke target ya. Ada ATME, ATME plus T ya. Absorption, distribution, metabolism, excretion, dan toxicity. Itu semuanya bisa dicek atau dilakukan prediksi dengan ATME-SAR ya. Diketik saja ATME-SAR di sini, itu bisa memprediksi semuanya. ATME-nya baik oral bioavailability, juga toxicity-nya, excretion-nya, terus metabolismnya, semuanya bisa diprediksi secara online di ATME prediction ini. Tapi itu bisa dilakukan, bisa diperlukan di kajian docking, bisa juga tidak gitu. Jadi biasanya ada yang masuk di awal di screening dengan ATME dulu. Jadi nggak perlu docking semua lah, cek di ATME dulu. Ada yang di docking dulu baru dilakukan ATME. Nah, 2 pendekatan tersebut tidak bisa disalahkan ya, atau tidak ada yang keduanya benar gitu. Tergantung dari bagaimana dia menjelaskan rasionalisasinya. Kalau misalnya senyawanya memang sudah berpotensi untuk berikatan dengan targetnya, tapi nanti setelah docking mau diseleksi oral bioavailability-nya yang paling bagus yang mana, karena akan dikonsumsi secara oral. Itu bisa dilakukan di awal ataupun di akhir. Nah, sebelum demonstrasi ini saya berikan informasi terkait dengan isi step ya. Mungkin berbeda-beda setiap orang, tapi secara umum itu pasti akan melakukan ini. Yang pertama adalah ligand dan protein preparation. Di ligand dan protein preparation di sini ada pertama menambahkan missing hidrogen, correct structure, steric class ataupun minimization ya di ligandnya. Kemudian yang kedua ada define docking type ya, mau rigid docking atau flexible docking atau semi flexible docking. Scoring function-nya menggunakan force fit apa dan lain-lain ya. Itu atau general support macam-macam ya untuk scoring function. Itu bisa ditentukan di awal sehingga itu bisa dipilih juga softwarenya ya, software apa yang digunakan. Nah, yang ketiga itu penting, yaitu define binding site gitu. Di mana sih binding site-nya? Di mana sih grid box-nya? Kemudian yang keempat adalah analisis the complex ya. Itu molecular interaction-nya bisa dengan tadi ya Leakplot, Moe, PyMol dan lainnya atau Discovery Studio. Semuanya bisa digunakan. Yang penting kalau saran saya sih pakai yang gratis saja kalau di akademik, karena bisa diajarkan ke mahasiswa dan nggak perlu beli ya. Yang kelima adalah memvalidasi hasil docking. Ini yang perlu dilakukan yaitu menggunakan leak RMSD atau menggunakan molecular dynamic simulation. Oke, sampai sana terkait dengan pengantar agar kita punya persepsi yang sama. Bagaimana sih docking yang akurat itu? Nah, di demonstrasi kali ini itu saya berikan step by step. Ada 8 tahapan yang akan kita lakukan, tapi saya akan langsung demonstrasikan dengan laptop ya, atau langsung real time demonstrasi ya. Jadi rekan-rekan yang saat ini menggunakan laptop ataupun mau memperhatikan saja boleh, kalau mau mencoba juga boleh. Jadi yang akan saya lakukan 8 ini. Saya coba bahas dulu overview-nya.
Yang pertama saya akan mendapatkan active compound. Saya mencari active compound di mana, gitu kan ya. Saya akan mengenalkan NAPSEC ya untuk mendapatkan active compoundnya, terutama rekan-rekan yang kajiannya ini dari natural product ya, bukan sintetik atau bukan drug sintetik. Yang kedua itu kita menemukan target proteinnya. Nah, saya akan bandingkan dua, stage dengan si target. Bagaimana perbedaan hasilnya dan bagaimana cara membaca hasilnya. Yang ketiga itu kita download protein targetnya lewat UniProt dan juga RGSP PDB. Yang keempat kita akan prepare protein target ya dengan PyMol sesuai dengan, nggak harus PyMol, sesuai dengan familiarnya rekan-rekan semua yang menggunakan Yasara, menggunakan Chimera, menggunakan Discovery Studio, VMD dan lain-lain sama saja. Yang penting tujuannya nanti tahu bahwa kenapa saya melakukan preparasi seperti ini. Terus download ligan, ini terutama kalau ligan-ligannya sudah kita tahu namanya, tapi kita ingin dapat 3 dimensi strukturnya, itu di PubChem. Terus yang keenam, itu kita mendocking ligan dan reseptor ya, dengan software Pirec di sini. Software Pirec kita ada versi gratis dan versi berbayar. Jadi keduanya bisa sama digunakan, perbedaannya hanya sedikit ya. Terutama customisasinya di berbayar itu lebih mudah, terutama di Gridbox sih, yang paling signifikan di Pirec itu. Nah, software Pirec ini sebenarnya software bungkusnya ya, atau GUI-nya saja. Mestinya ada dua, ada Autodoc 4.0, ada Autodoc Final gitu. Jadi ada rekan-rekan yang menggunakan Autodoc Tool, nggak apa-apa, sama saja. Pirec juga sebenarnya Autodoc Tool itu kayak GUI-nya saja. Engine yang bekerja juga Autodoc Final ataupun Autodoc biasa gitu. Jadi ini adalah GUI atau graphical user interface untuk memudahkan kita. Kenapa saya kenalkan Pirec di awal, bukan mengenalkan Autodoc Tool atau mengenalkan yang lain? Karena Pirec di sini ada wizard-nya ya, yang memudahkan untuk peneliti pemula untuk bisa mengikuti step by step-nya. Dan tidak perlu ada script, tidak perlu ada lain-lain, tinggal klik selesai. Sehingga 5 menit bisa selesai docking. Yang ketujuh kita akan coba analisis the complex ya, bagaimana ngecek kompleks di PyMol. Yang 8 ini kita cek RMSD-nya atau leak RMSD-nya. Kalau ada waktu nanti kita bisa bahas terkait dengan. Oke, sampai sini saya kembalikan lagi nambahin. Jadi pertama kita tahu dulu senyawa kimia kita apa, senyawa aktif kompon kita yang mau kita analisis. Kemarin saya sudah tunjukkan menganalisis dengan PAS online. Jadi kita tahu nih, oh dia bersifat antioksidan, dia antiinflamasi, antibakteri. Lalu senyawa aktif tadi kita cari nih, download PubChem-nya, lalu ambil Smiles-nya. Di PAS online kan, kita di PAS online. Lalu masuk ke stage. Apa aja target proteinnya? Oh, ternyata dia target proteinnya sebagai anti kanker di estrogen reseptor. Lalu kita ambil protein estrogen reseptor di UniProt, ya. Lalu si protein itu kita prepare untuk docking. Tadi ada senyawa aktif kita, misalnya quercetin, ya, yang udah kita ambil smile cepat chain-nya, dapat strukturnya nanti. Nah, itulah ligan dari si senyawa aktif tadi kita dockingkan ke estrogen reseptor tadi dengan menggunakan Pirec. Lalu hasil docking kita analisis dengan use PyMol. Nah, lanjut lagi nanti untuk mengkonfirmasi hasil docking kita, memvalidasinya, kita lakukan yang namanya redocking atau leak RMSD. Oke? Coba perhatikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau saya panggil namanya satu-satu. Ada pertanyaan dari Elsa Junita? Tidak, Bu. Nggak ada, oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan berarti saya nggak paham ya? Izin bertanya, Bu. Boleh? Perkenalkan, Bu, nama saya Agnes. Saya ingin bertanya, Bu, mungkin izin mengkonfirmasi lagi tentang step by step-nya dari docking ini. Berarti yang pertama itu kan kita lebih mengisolasi senyawa metabolit atau ligannya itu kan, Bu. Terus misalnya nanti kita kan udah memprediksi binding site-nya yang ligan antara ligan dan protein itu apabila tidak terjadi ikatan gitu, Bu, atau afinitasnya itu tidak berikatan sempurna gitu, nggak jauh jarak grid box-nya itu gimana caranya, Bu? Atau kita langsung menyimpulkan bahwa senyawa ini tidak cocok untuk berikatan dengan protein ini atau bagaimana, Bu? Oke, baik. Siapa yang bertanya? Agnes, Bu. Oke, jadi gini.
Prinsip docking itu dia menambatkan si molekul senyawa terhadap si protein. Nah, si protein tadi dia punya binding site ya. Binding site itu kita sebut dia misalnya binding affinity active site-nya dari si protein tadi. Tunggu sebentar ya. No ice cream. No ice cream. Nanti sakit. Demam mau. Tidak boleh makan es krim. Kamu boleh, cuma boleh makan kue, ambil kue di keranjang. Ini, jadi habis itu, nah lanjut ya. Nah sekarang, setiap protein itu, misal estrogen reseptor, dia punya binding site untuk ligannya yang mengaktifkan si reseptor. Ambil di belakang di atas kasur, di dekat box putih itu banyak kue sana. Mohon maaf ya, jadi kalau saya di rumah ada anak kecil. Jadi tadi ada estrogen reseptor atau reseptor, dia akan binding dengan ligannya. Nah, si ligan itulah nanti apakah dia mengaktifasi atau meninaktifasi kerja si reseptor tadi. Oke. Nah, sekarang kita docking ini kan kajiannya in silico ya. Kalau in vitro misalnya kalian menguji ekstrak senyawa kulit kopi terhadap apakah dia bersifat anti kanker terhadap sel lain kanker payudara, HeLa misalnya. Itu in vitro kajiannya. Lalu dilihat sitotoksisitasnya, berapa jumlah sel yang matinya, di konsentrasi berapa. Lalu kita lihat lagi nanti LC-MS, liquid chromatography mass spectrophotometry dari ekstraksi kulit kopi tadi. Senyawa apa saja sih yang ada di kulit kopi itu yang bisa berperan sebagai anti kanker? Ketika kita analisis LC-MS dengan yang ini nak, yang ini udah terbuka nih. Dari yang belum. Ini siapa yang buka nih? Kakak yang buka. Dari yang baru aja ini masuk angin nih. Nah, sekarang kita LC-MS dapat tuh nama-nama senyawanya. Kita ambil strukturnya 3 dimensinya dan 2 dimensinya di PubChem, lalu kita ambil semuanya, kita pas online. Ternyata di pas online kita dapatkan dia senyawa quercetin. Senyawa quercetin itu berpotensi sebagai anti kanker. Kakak adik, ibu lagi kerja, jangan ganggu ibu. Nanti ibu nggak beliin mainan helikopternya lagi kalau ganggu ibu kerja. Jangan ganggu ibu kerja dulu, ya terus boleh. Nah sekarang mana senyawa yang bersifat anti kanker? Oh ternyata dapat tuh dari salah satu senyawa yang kita pas online itu ada 30 senyawa quercetin sebagai anti kanker. Nah tadi sebelumnya kita coba in vitro ya dengan kultur sel HeLa misalnya anti kanker. Ya sekarang kita coba lagi nih in silico. Misalnya anti kanker ke estrogen reseptor. Jadi secara komputerisasi. Kita ambil protein estrogen reseptor di UniProt, lalu kita ambil proteinnya, lalu setiap protein itu akan ada namanya active site-nya. Binding site yang mana dia berikatan dengan si ligannya. Lalu kita pisahkan protein dengan ligannya. Nanti ligan itu kita ganti dengan senyawa quercetin tadi, kita docking. Maka ada affinity binding namanya, ikatan. Nah sekarang ligan yang kita docking itu apakah dia akan selalu ada ikatannya? Iya, ada ikatannya. Apapun yang kita docking punya nilai binding affinity nanti. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah dia menempel di tempat yang tepat, di lokasi yang tepat, di lokasi yang mana dia bisa bersifat menginhibisi atau mengaktifasi dari kerja si protein tadi. Itu. Lalu cara memvalidasinya kita lakukan leak RMSD namanya. Benar nggak kerjaan kita? Nah itu tadi gridbook tadi. Dari gridbook itu kelihatan nanti pas di leak RMSD. Jika nilai RMSD-nya kecil dari 2, berarti kerjanya udah benar. Paling bagus yaitu mendekati 0. Tapi kalau besar dari 2, berarti kerjaan docking kita itu bisa dikatakan ada kesalahan, ada yang salah, dan harus diperhatikan lagi. Apakah preference-nya proteinnya sudah sesuai, lalu
ini ligannya sudah sesuai atau tidak gitu. Paham nggak yang bertanya tadi? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti nanti kalau grade blocknya misalnya afinitasnya kurang dari lebih dari 2, berarti kita simpulkan saja berarti itu belum cocok misalnya sebagai anti-inflamasi atau anti kanker gitu. Bukan kita bilang belum cocok. Belum bisa kita bilang kerjaan ngedocking kamu yang salah gitu loh. Kamu harus matiin dulu redocking itu si ligan yang asli dari protein estrogen reseptor itu didocking lagi ke si reseptornya dengan membuat grid box. Jadi kita grid box itu dibikin berdasarkan ukuran ligan dari si protein tadi yang aslinya. Misalnya estrogen reseptor itu ligannya X. Nah, kita bikin grid box X-nya itu gitu loh. Lalu kita redocking, nilai RMSD-nya berapa? Kecil ya, oh, berarti kerjaan kita udah benar. Nah, sekarang senyawa tadi kita redocking, kita docking ke situ pakai grid box tadi gitu loh. Bukan senyawanya, setiap senyawa itu kalau kamu docking pasti nilai banding affinity-nya keluar gitu. Tapi kita nggak tahu apakah dia berpotensi atau tidak. Kalau dia nilainya negatif 9, sedangkan natif ligannya atau ligan aslinya min 11, berarti dia lemah, belum melebihi dari si natif ligan atau ligan asli dari protein tadi. Dan itu kita bisa simpulkan dia kerjanya lebih kuat si yang ligan asli dibanding dia semakin negatif dia semakin bagus nilainya gitu, ikatan binding affinity-nya semakin negatif dia dibandingkan dengan ligan asli protein itu, maka dikatakan senyawa itu berpotensi. Misal gini, protein estrogen reseptor itu ligan X tadi ikatan binding affinity-nya min 8. Lalu senyawa quercetin kita yang dari kulit kopi min 10. Nah, lebih bagus dari kulit kopi senyawa quercetin ini dibanding ligannya gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ya. Dan lain-lain gitu. Kalau nggak ada waktu kita fokus pada diskusi agar kita punya pemahaman yang sama, dan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai saat saya sampaikan itu bisa juga dibantah ya, atau bisa didiskusikan, karena kita di forum saintifik itu kebenaran itu relatif ya, tergantung dari pengalaman kita, tergantung dari apa yang kita pelajari gitu. Jadi belum tentu apa yang saya sampaikan ini juga 100% benar gitu. Berdasarkan dulu saya nggak menyampaikan seperti ini waktu workshop di informatika yang jogging gitu kan ya, karena setelah ada pengalaman yang berbeda sehingga saya bisa menyampaikan hal yang berbeda. Oke, kita mulai untuk prakteknya terkait dengan kajian ini. Ini share screen saya bisa pindah nggak, Bu Aida? Bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi tadi langkah pertama kita kalau docking kita kan mau mencari itu ya, mau mencari senyawa aktifnya ya. Tapi kita biasanya belum tahu nama senyawa aktifnya. Kita cari dari tanamannya dulu gitu. Oke, saya ingin melakukan docking dari tanaman apa gitu misalnya. Nah, untuk kasus kali ini saya menggunakan tanaman kedelai ya. Tanaman kedelai itu Glycine Max nama ilmiahnya, itu banyak memiliki kandungan fitoestrogen. Salah satunya adalah genistein, deitzein, dan lain-lainnya. Itu dia bisa mengaktifasi estrogen reseptor gitu. Nah, untuk mencari kandungan apa saja dari herbal atau dari tanaman tersebut, itu kita bisa menggunakan knapsack ini. Nah, klik organisme di sini, kita masukkan nama ilmiahnya, Glycine Max, atau silakan dicoba kalau memang ada nama-nama ilmiah dari organisme yang digunakan di kajian rekan-rekan yang lain. Nah, di sini akan muncul ya, ada 347 senyawa aktif yang sudah ditemukan di Glycine Max gitu. Jadi sebaiknya sebelum melakukan LC-MS atau bahkan GC-MS atau profiling dari metabolik itu cek dulu di sini gitu. Cek dulu bahwa tanaman ini kandungannya apa saja ya kalau senyawa aktifnya ya. Itu lebih baik sebelum melakukan GC-MS, LC-MS sehingga ada gambaran di awal gitu. Nah, di sini kita cek ya, ada nggak genistein. Nah, di sini ada genistein, ada dua ada derivatifnya ya, 7O glucoside, ada juga deitzein. Nah, genistein di sini kita bisa klik. Nah, untuk tahu apa? Untuk tahu detailnya. Biasanya yang kita gunakan untuk prediksi komputasi adalah SMILE-nya.
Smell ini yang kita perlukan untuk memprediksi bahwa dia itu targetnya apa. Nah, ketika kita sudah dapat nama senyawanya dan juga dapat smell-nya, kita bisa lakukan yang pertama, yaitu targetnya apa ya dari genistein ini, gitu. Nah, targetnya kita bisa pertama menggunakan namanya stitch protein. Stitch ini saya sukanya karena dia nggak hanya menginput satu nama ya, dia bisa digunakan untuk menginput banyak nama. Ini kita coba genistein, kita cek bagaimana dia interaksinya di dalam tubuh manusia ya. Ini dari tanaman, tapi kita ingin cek kalau dia masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sel, dia berikatan dengan apa saja. Gitu. Jadi dengan protein-protein yang ada di manusia itu dia akan berikatan dengan apa saja. Oke, hasilnya sudah muncul ya. Kita akan coba pahami di stitch dulu. Ada genistein di sini. Saya tarik ke kiri genisteinnya. Dia berikatan dengan apa? Kita cek dulu di setting ya. Di setting, di sini ada namanya molecular action. Jadi kalau ngecek pertama biasanya nggak molecular action, ada covalent, ada evidence, ada binding affinity juga. Di molecular action kita klik update, maka dia akan terupdate sesuai dengan molecular action-nya. Nah, untuk mengetahui makna dari warna-warna ini, itu kita klik legend. Nah, kita cek di sini action type-nya. Ada dua action type yang penting ya. Satu binding, dua adalah transcriptional regulation. Atau mempengaruhi ekspresi dari gen-gen tersebut atau dari protein tersebut. Nah, di sini kasusnya genistein, kalau kita mau mengkaji docking, kita harus tahu dia ngikatnya kemana dulu. Oh, dia berikatannya ke CYP, bukan. Oh, dia berikatannya ke estrogen reseptor 2. Tahu dari mana? Ini ada warna biru. Kita klik, akan ada informasinya di sini. Dia di sini binding, skornya 0,8. Dia mengaktifasi skornya 0,907. Jadi dia binding juga dan dia juga mengaktifasi juga. Ini bisa dicek source-nya lebih dalam lagi. Strukturnya seperti ini. Gitu. Nah, tapi ternyata dia nggak hanya binding pada satu protein. Tapi ada dua tipe estrogen. Estrogen tipe 1 atau tipe 2 atau alfa dan beta. Nah, baru setelah dia berikatan dengan estrogen reseptor ini, dia akan mengaktifasi FOXO3, dia akan mengaktifasi protein-protein yang lainnya, PPAR gamma, dan lain-lain. AKT juga, gitu, melewati NOS3. Nah, ini yang akan menjadi salah paham kalau, oh, genistein ini berhubungan dengan AKT, kita docking aja lah dengan AKT. Nah, ini nggak ada informasi bahwa AKT adalah targetnya genistein, gitu. Tapi dia memang berhubungan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kita klik. Hubungannya apa? Hubungannya adalah apa ini? Hubungannya adalah ekspresi. Dia mempengaruhi ekspresi dari AKT1 gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kita harus pastikan dulu sebelum kita melakukan kajian di farmakodinamik ya atau interaksi antara ligan dan protein. Nanti kalau saya dockingkan antara genistein dengan AKT ini ya dapat hasil juga, tapi rasionalisasinya yang nggak bisa kita jelaskan gitu. Atau bagaimana meyakinkan orang bahwa ini akan berikatan dengan AKT gitu. Nah, kalau ingin lebih lanjut memahami bagaimana interaksi antara target dengan genistein ini di software Stitch ini atau di aplikasi Stitch ini semua herbal ya bisa dicek ya di sini ya. Analisis bisa kita cek, itu bisa kita cek ya mempengaruhi proses apa saja gitu, bisa kita kelompokkan juga gitu. Jadi tergantung dari kajiannya ya. Ini saya biasanya mengelompokkan fungsi dari protein itu di sini gitu. Misalnya apa ya? Misalnya regulation of signaling gitu. Ini terkait dengan signaling CYP ini bukan. Gitu. Itu bisa kita bedakan dan warnanya akan berubah secara otomatis. Gitu. Atau bisa juga ke arah ovulation cycle process kan estrogen ya. Nah, itu bisa kita cek nih. Hanya ESR1 sama NOS3 yang berhubungan dengan ovulation gitu. Itu kita bisa memahami lebih detail di sana. Kalau ingin tahu proteinnya lebih detail bisa diklik saja. Ada informasi terkait dengan proteinnya dan akan terlink ke database yang lainnya, terutama Uniprot. Kita akan coba setelah ini. Nah, yang kedua, kadang-kadang kita nggak mendapatkan hasil ini. Berarti ini saya itu udah coba ini senyawa saya, tapi belum ada target yang bisa diprediksi di Stitch itu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Sebenarnya ada puluhan ya, ada puluhan aplikasi. Tapi saya sudah coba beberapa itu yang paling bermanfaat atau yang sesuai dengan diri saya, dua ini. Stitch sama C-Target. Sekarang kita coba C-Target ya. C-Target prediction, kalau kita punya senyawa apapun, itu hampir semuanya mendapatkan hasil di sini. Cuman keakuratannya lebih rendah atau lebih kurang ya dari
dari stage tadi. Nah, similarity assembly approach ini digunakan untuk memprediksi target berdasarkan struktur similaritasnya ya. Nah, di sini kita cek smile-nya yang kita dapatkan dari knapsack tadi, Genestein, kita copy, kita cek kira-kira kalau Genestein strukturnya seperti ini, itu targetnya apa ya? Tadi kalau di stage itu targetnya jelas ya, 2 berinteraksi dengan estrogen tipe 1 dan estrogen tipe 2. Nah, kita lihat di sini target apa saja targetnya yang bisa berinteraksi dengan Genestein ini. Nah, sambil menunggu hasilnya, kita akan melakukan docking Genestein dengan estrogen reseptor, baik tipe 1 atau tipe 2. Kita ambil tipe 2 untuk di demonstrasi kali ini. Nah, caranya adalah kita klik saja ini. Kemudian ada strukturnya, kita cek Uniprot. Uniprot ini menurut saya database awal bagi orang-orang yang masuk ke dunia bioinformatik atau proteomik ya. Ini harus dipelajari terlebih dahulu, terutama fungsinya apa saja. Jadi gerbang utama kalau saya ngajar mata kuliah bioinformatika, biasanya gerbang utama untuk memahami semuanya itu adalah di Uniprot terlebih dahulu. Baik itu mempelajari gen, mempelajari ekspresi, mempelajari mutasi, mempelajari struktur, semuanya di Uniprot terlebih dahulu. Biar nggak bingung, soalnya kebanyakan database itu membuat orang itu bingung ini harus cari di mana gitu. Kalau di awal ya, kalau sudah expert mah nggak perlu lah. Nah, kita klik structure di sini, akan ada structure dari estrogen reseptor tipe 2. Nah, di sini itu tadi ada banyak pertanyaan, saya cek di kolom chat itu. Kalau ada banyak structure, mana yang harus saya gunakan? Kalau ada structure ini syaratnya apa, macam-macam ya gitu. Jadi di sini ada structure, ada X-ray, ada NMR, ada juga cryo-EM, ada juga di akhir biasanya predicted. Predicted ini dari AlphaFold. Dari AlphaFold itu kelebihannya dia bisa memprediksi dari awal sampai akhir asam amino. Bahkan peptide sequence atau signal peptide itu juga dimodelkan sama si AlphaFold ini gitu. Jadi AlphaFold ini sistemnya prediksi dan kalau saat ini dikatakan dia menyaingi homologi modelingnya. Jadi homologi modeling dulu itu saya katakan bahwa untuk bisa digunakan di drug discovery minimal seminimalnya itu homologi modeling. Tidak boleh trading, tidak boleh de novo ya untuk drug discovery. Tapi saat ini untuk AlphaFold itu pendekatannya dikatakan lebih akurat dari homologi modeling karena dia belajar dari homologi modeling menggunakan artificial intelligence gitu. Jadi bahkan saat ini Uniprot pun menstandarkan bahwa AlphaFold ada di database-nya. Nah, di sini harus dipahami bahwa ketika kita mendapatkan sekuen yang sama atau mendapatkan struktur yang sama, apa sih yang bisa kita pilih di sini? Yang pertama adalah posisinya ya. Posisinya ini mewakili dari struktur apa tidak. Yang kedua adalah ligand yang berinteraksi itu apa gitu. Jadi kontrolnya ini apa? Kalau kita cek yang pertama, ini ada PDBE itu Eropa, Amerika sama Jepang ya. Ini di basic bioinformatik terkait dengan database harus diketahui bahwa ada 3 database utama di dunia. Amerika, Jepang, sama Eropa atau Jerman. Nah, di sini kita cek ya di RCSB, estrogen reseptor tipe 2 atau beta di sini. Itu ada ligand yang berinteraksi kompleks dengan apa gitu. Ini kita bisa cek di bawah ada molekulnya apa. Nah, ini bukan ligandnya bukan yang kita inginkan gitu kan ya. Kita coba cari ligand yang lain lah gitu. Baru diseleksi di yang lain. Nah, yang kedua itu bisa dari resolusi. Resolusi yang bagus itu yang Armstrongnya rendah ya. Semakin kecil Armstrongnya semakin bagus resolusinya. Umumnya resolusi yang bisa dipakai adalah di bawah 3 Armstrong atau thresholdnya 3 Armstrongnya. Kalau di atas 3 Armstrong itu biasanya banyak atom hidrogen yang hilang dan preparasinya akan lebih ribet ya, atau harus preparasinya harus benar-benar dicek dengan baik kalau di atas 3 Armstrong. Nah, di sini ada banyak sekali peneliti yang ini semuanya estrogen reseptor beta atau estrogen tipe 2. Jadi kita bisa cek mana yang terbaik gitu. Ini ada resolusi yang terbaik yaitu 1,8. Jadi kita cek RCSB-nya. Dicek di RCSB-nya, di sini ID-nya 1QKM. Ini Human Estrogen Receptor Beta dan berikatan dengan agonis Genestein ya. Jadi di ini ada Genestein yang berikatan dengan estrogen reseptor. Nah, ini yang akan kita coba lepaskan Genestein-nya, kemudian kita dockingkan lagi dengan docking yang secara spesifik dan kita akan buktikan validitasnya atau keakuratannya dengan link RMSD. Kalau sudah dapat seperti ini, mungkin rekan-rekan juga sudah familiar ya, kita bisa download langsung di PDB format. Cuma memang saya standarkan bahwa kita ini masih belajar awal ya.
Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan yang sudah familiar dengan cara seperti ini, silakan di-download atau proteinnya masing-masing sesuai dengan program yang digunakan. Untuk kali ini saya mengenalkan PyMol saja karena PyMol ini versinya gratis dan bisa dengan mudah dipelajari ya. Tombolnya juga nggak banyak sih, hanya AS, HLC ini yang digunakan untuk kontrol sebenarnya. Ini versi punya saya versi agak lama. Jadi file open, kita buka protein yang kita download tadi. 1 QKM. Nah, di 1 QKM di sini itu sebelum kita docking, biasanya kita preparasi dulu ya. Kita coba tunjukkan dalam bentuk ini ketika ada titik-titik positif ini itu molekul airnya. Kita klik tombol S bawah, di sini akan ada muncul sekuennya. Sekuen chain A dari estrogen reseptor ada molekul airnya, ada genesteinnya. Pertama kita hilangkan airnya dulu. Action, remove, water. Kemudian kita coba tambahkan atom hidrogen, action, hidrogen, add. Jadi beberapa hidrogen yang hilang akan ditambahkan. Kemudian di genesteinnya itu kita tapi kayak di autodoc atau di direct itu sebenarnya water itu pun otomatis dihilangkan ya. Kemarin saya coba pastikan lagi bahwa meskipun saya inputkan protein ada airnya itu otomatis dihilangkan. Sama ketika berubah jadi PDB menjadi PDB-KT itu airnya sudah hilang. Jadi sebenarnya tahapan ini juga bisa di skip ya kalau kita memahami detail tapi tergantung softwarenya ya. Kalau Pirec bisa otomatis. Nah kalau di ini genestein, saya coba tampilkan dia menjadi stick di sini, kita warnai menjadi warna merah. Oke, jadi ini estrogen reseptor, ini ada ligannya. Kita akan coba lepaskan dulu, kemudian kita dockingkan lagi. Coba kita pilih. Oke, saya masuk bentar ya. Jadi ini estrogen reseptor 1, tadi udah di-download. Lalu dia aktif site-nya di sini binding dengan ginestein. Jadi kita bilang ginestein ini ligan dari si native ligan ya, native ligan dari si estrogen reseptor. Nanti ini kita buang, kita lepaskan, nanti kita coba docking senyawa aktif kita di sini gitu loh. Mana yang lebih kuat binding affinity-nya, yang punya kita, yang senyawa aktif kita tadi, yang di-download tadi, atau yang dari kacang kedelai tadi, atau si ligannya tadi. Nah itu. Oke. Kemudian kita lepas, berarti kita simpan ligannya saja. Kita coba simpan ligannya saja, file, shift molekul, seleksinya kita pilih. Nah, kita simpan di folder kerja, desktop, kita buat folder, training, docking. Nah, kita namai menjadi ligan kontrol. Kenapa ligan kontrol? Karena ini awalnya sudah berikatan dengan estrogen reseptor. Genestein kontrol. Nah, mohon dipahami prinsipnya saja ya. Mungkin teknisnya bisa berbeda-beda. Kemudian karena kita sudah simpan, kita hapus. Kenapa kita hapus? Kita mau menyiapkan protein yang tidak ada ligannya dan kita akan jadikan reseptor. Oke, proteinnya sudah ligannya sudah kita hapus, kemudian kita simpan lagi. Shift molekul. Kita namakan reseptor ESR2. ESR2. PDB. Oke, kita sudah punya ligan kontrol, punya reseptor. Nah sekarang kita mau mendockingkan ini senyawa lain. Tapi kita belum dapat struktur 3 dimensinya dari genestein yang atau dezen atau yang lain ya, gitu, yang berikatan nanti dengan estrogen reseptor. Jadi harus menggunakan database yang kedua sebenarnya, yaitu PubChem. PubChem ini mungkin semuanya juga sudah familiar ya terkait dengan PubChem ini. Jadi silakan mungkin ada kurkumin, ada genestein yang sudah diketahui targetnya adalah estrogen reseptor, bisa di-download dan di-download 3 dimensinya. Kita coba kembali ke si target tadi yang hasilnya sudah selesai. Jadi di target prediction stage sudah selesai. Sekarang struktur dari genestein seperti ini, targetnya apa di sini? Nah di sini targetnya ada rankingnya ya.
dikelompokkan menjadi 3 level. Level biru, level pertama, level hijau, level kedua, level putih, level ketiga. Nah, kalau kita cek level biru itu TC-nya atau similaritas antara senyawa ini dengan yang sudah diketahui di database itu sebenarnya adalah satu. Jadi mirip ya. Jadi target dari senyawa ini tuh kalau di stage itu sedikit sekali ya, tapi estrogen masuk di sini. Estrogen tipe 1, tipe 2 masuk sebagai target. Tapi sebenarnya ada target-target lain yang mungkin eksperimennya belum banyak gitu. Atau eksperimennya belum ada, tapi dia diprediksi menjadi target dari estrogen reseptor, target dari genistein ini gitu. Jadi di sini membuka peluang kita untuk mencari target-target lain selain dari estrogen reseptor. Tapi dengan cara seperti kita bisa tahu bahwa oh ini kita bisa gunakan sebagai target, terutama ketika dia di level biru ya. Level hijau ini keakuratannya lebih rendah lagi. Di sini ada signifikansi atau p-value-nya ya untuk mengkalkulasi bahwa mana sih yang dikatakan level 1, level 2 sama level 3. Nah, level 2, level hijau ini sama level putih ini biasanya nggak pernah saya gunakan ya, meskipun ada hasilnya. Biasanya batasan saya adalah di level biru ini karena ini prediksi ya. Jadi prediksi itu paling tidak akurasinya yang tinggi itu yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada sama sekali ya tidak apa-apa, tapi kita harus klaim bahwa ini prediksinya keakurasinya adalah misalnya 70%, 80% dan lain-lainnya. Bisa menggunakan TC value-nya untuk mengklaim hal tersebut. Nah itu target identification dari si target dan bisa mendapatkan hasil yang banyak. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa saya nggak tahu targetnya apa gitu. Ya dicek dulu targetnya apa dengan cara-cara seperti ini gitu. Kalau nanti rekan-rekan ada software lain atau aplikasi lain bisa di-share di grup WhatsApp gitu. Jadi rekan-rekannya itu bisa tahu gitu. Jadi penelitiannya juga lebih bagus ke depannya. Nah, genistein ini kita coba cek struktur 3 dimensinya. Kita klik di namanya genistein. Yang utama ada 3D conformer ya di sini ya. Ada 3D conformer dari genistein. Strukturnya ini kita download dalam bentuk SDF. Nah, misalnya tambah lagi ya satu Dzaine. Karena Dzaine juga targetnya adalah si estrogen reseptor, maka kita bisa tambahi lagi ya. Dzaine. Ya sebanyak apapun yang penting targetnya sama ya bisa kita dockingkan secara bersama-sama. Nah kalau kita cek nanti itu sebenarnya strukturnya nggak jauh-jauh beda ya. Sesuatu yang punya struktur yang mirip gitu. Itu ini kita coba cek ya. Strukturnya seperti ini. Ini strukturnya seperti ini. Bedanya hanya di functional group saja gitu. Maka targetnya pun mirip gitu. Jadi kalau strukturnya beda jauh, targetnya sama itu agak dipertanyakan gitu. Ini bisa kita download juga. Kita save sebagai SDF. Silakan diperbanyak sesuai dengan kajian masing-masing, boleh 2, 3 senyawa yang bisa dikaji di sini. Nah, sekarang sudah selesai untuk preparasinya. Sekarang masuk ke tahapan utama, yaitu bagaimana menginteraksikan ligan tadi dan kita bisa setting grid box yang benar atau yang bagus. Kita coba ke softwarenya, namanya Pirex ya. Saya sudah singgung tadi Pirex ini hanya GUI saja untuk mempermudah. Jadi boleh rekan-rekan menggunakan Autodoc tool atau apapun ya sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Saya dulu awal juga waktu belajar pertama kali itu ya Autodoc tool juga gitu. Cuman ketika tahu pada Pirex ya berubah ke Pirex gitu karena satu ya untuk mengajari di workshop itu akan lebih mudah karena fokus pada prinsipal gitu. Pada prinsip dari dockingnya itu sendiri gitu. Nah, ini ada Vina Wizard ya di sini ya. Ada Autodoc Wizard, ada Vina Wizard. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah Autodoc Vina Wizard ya, atau Autodoc Vina sini. Nah, yang pertama kita klik start, ada tombol start di sebelah kanan bawah, klik saja. Kemudian disuruh ini pilih ligan dan makromolekul di panel. Di sini ada makromolekul, ada ligan. Maka sebenarnya kita tinggal tambahkan saja makromolekulnya apa ya tadi ya, yaitu estrogen reseptor di desktop, training docking, reseptor ESR2. Kita pilih. Ini chain ya, ada chain A, ada chain B, benar chain A semua, dia akan masuk ke reseptor docking di sini. Selesai, kemudian kita pilih ligannya. Reseptornya sudah masuk ini. Sekarang ligannya kita pilih. Ligannya. Nah, ligannya adalah kontrol ya. Kontrol dulu sebelum yang 2 tadi, yang genistein sama Dzaine. Kontrol kita pilih, kita klik OK. Oke. Jadi kenapa kontrol ini perlu kita tampilkan lagi? Karena kita butuh posisinya ini. Sehingga kita klik di molekul,
di genistein control, ini kita display sebagai surface. Nah, jadi posisi biru ini, posisi apa itu namanya warnanya ya? Ya biru lah gitu. Warnanya biru ini di protein ini itu adalah posisi binding set ya. Nah, kenapa kok bisa dikatakan bindingnya di situ? Lah, genesteinnya berikatan di situ di X-ray-nya gitu. Kita belum mengubah apapun gitu kan. Nah, ketika sudah ini kita lanjutkan ke Open Babel. Kenapa menggunakan Open Babel? Karena tadi kita download strukturnya dalam bentuk SDF dan kita mau ubah menjadi PDB-Kit. Nah, kita coba masukkan dua senyawa tadi yang kita download, yaitu genistein dan juga gimana tadi ya? Di desktop training docking. Oh ini ada conformer 3D 1 2 ini ya. Ini sama ini kita masukkan 961 sama 708 untuk ID-nya. Nah, kita punya dua senyawa, satunya genistein, satunya deadzein di sini. Itu kita bisa preparasi dulu di sini. Terutama untuk meminimisasi ya dari ligan kita ya. Sebelum docking itu perlu konformasinya harus diminimisasi dulu untuk sebelum dilakukan docking. Itu standar yang disarankan di program PIREK ini. Tapi sebenarnya kalau saya coba berkali-kali sih proses minimisasi ini tidak terlalu itu ya, tidak terlalu berefek signifikan sebenarnya di proses docking. Kita coba minimize selected atau minimize all boleh. Ini pakai default parameter ya. Kemudian sudah diminimize ada energinya seperti ini, itu kita pindah menjadi autodock ligand. Jadi dia akan move ke panel ligand di sini. Nah, hal sama juga bisa dilakukan ya untuk senyawa nomor 2. Kemudian di move di autodock ligand. Oke, move to autodock ligand. Jadi kita punya dua senyawa sama satu kontrol di sini. Kita kembali ke final wizardnya. Jadi liganya kita pilih ya, 1, 2. Kemudian kontrolnya, mana kontrolnya tadi? Genistein control. Ini. Kita klik, jadi ada 3 ligan di sini. Nah, satu hasil X-ray genistein control, genistein dari PubChem sama deadzein dari PubChem, ada satu PDB-Kit dari reseptornya. Kita klik forward. Nah, di sini nih proses penting yang untuk akurasi dockingnya dan biar bisa berkali-kali melakukan docking itu tidak jauh, tidak berbeda-beda ya. Kan kita Kedengaran agar nggak suaranya tahu kalau binding saya setnya di mana. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Kalau misalnya Kalau saya mute kedengaran nggak suaranya? Gimana? Kedengar. Oke, saya mute ya, masalah anak saya gangguin ini. Oke. Perhatiin ya, setidaknya kalian tahu teorinya dulu. Prakteknya nanti kalau mau tugas akhir, oke? ada artikel yang sudah dipublikasikan itu Maaf Bu, ternyata pas Ibu mut nggak nanti mau mencoba docking lagi biar Gimana? enggak geser-geser feedbacknya lagi. nggak bisa Ditulis kedengaran Bu, ternyata. Gimana? Maaf. Ternyata saat Ibu mut tuh nggak terdengar suaranya Bu. Oh, itu makanya saya tanya tadi. Udah saya ulang lagi ya. Ini waktu bikin grid box. Oke, jauh banget yang ulangnya jadi ya. training docking reseptor ESR2. Kita pilih. Ini chain ya, ada chain A, ada chain B, benar chain A semua, dia akan masuk ke reseptor docking di sini. Selesai, kemudian kita pilih ligannya. Reseptornya sudah masuk ini. Sekarang ligannya kita pilih. Ligannya. Nah, ligannya adalah kontrol ya, kontrol dulu sebelum yang 2 tadi, yang genistein sama deadzein. Kontrol kita pilih, kita klik OK. Oke, jadi kenapa kontrol ini perlu kita tampilkan lagi? Karena kita butuh posisinya ini. Sehingga kita klik di molekul,
di genestein control ini kita display sebagai service. Nah, jadi posisi biru ini, posisi apa itu namanya warnanya ya? Ya biru lah gitu. Warnanya biru ini di protein ini itu adalah posisi binding set ya. Nah, kenapa kok bisa dikatakan binding set di situ? Nah, genesteinnya berikatan di situ di X-ray-nya gitu. Kita belum mengubah apapun gitu kan. Nah, ketika sudah ini kita lanjutkan ke Open Babel. Kenapa menggunakan Open Babel? Karena tadi kita download strukturnya dalam bentuk SDF dan kita mau ubah menjadi PDB-Kit. Nah, kita coba masukkan dua senyawa tadi yang kita download, yaitu genestein dan juga gimana tadi ya? Di desktop training docking. Oh ini ada conformer 3D 1 2 ini ya. Ini sama ini kita masukkan 961 sama 708 untuk ID-nya. Nah, kita punya dua senyawa, satunya genestein, satunya deadstein di sini. Itu kita bisa preparasi dulu di sini, terutama untuk meminimisasi ya dari ligan kita ya. Sebelum docking itu perlu konformasinya harus diminimisasi dulu untuk sebelum dilakukan docking. Itu standar yang disarankan di program Pirek ini. Tapi sebenarnya kalau saya coba berkali-kali sih proses minimisasi ini tidak terlalu itu ya, tidak terlalu berefek signifikan sebenarnya di proses docking. Kita coba minimize selected atau minimize all boleh. Ini pakai default parameter ya. Kemudian sudah diminimize ada energinya seperti ini, itu kita pindah menjadi autodock ligand. Jadi dia akan move ke panel ligand di sini. Nah, hal sama juga bisa dilakukan ya untuk senyawa nomor 2. Kemudian di move di autodock ligand. Oke, move to autodock ligand. Jadi kita punya dua senyawa sama satu kontrol di sini. Kita kembali ke final wizardnya. Jadi liganya kita pilih ya, 1, 2. Kemudian kontrolnya. Mana kontrolnya tadi? Genestein control. Ini. Kita klik, jadi ada 3 ligan di sini. Satu hasil X-ray, genestein control, genestein dari PubChem sama deadstein dari PubChem, ada satu PDB-Kit dari reseptornya. Kita klik forward. Nah, di sini ini proses penting yang untuk akurasi dockingnya dan biar bisa berkali-kali melakukan docking itu tidak jauh, tidak berbeda-beda ya. Atau perbedaannya ditolerir lah. Biasanya 0, sih perbedaannya kalau kita menggunakan grid box yang tepat. Di sini kenapa saya menggunakan surface biru tadi? Karena untuk memudahkan kita agar tahu binding setnya di mana. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Kalau misalnya ada artikel yang sudah dipublikasikan, itu ada senternya ya. Itu bisa diinputkan di sini manual ini. Diinputkan berapa, 22, 8, 114, dan lain-lainnya. Atau nanti setelah selesai docking, sudah nanti mau mencoba docking lagi, biar nggak geser-geser gridbox-nya lagi, ditulis dengan cara yang sama. Gitu. Dan ini bisa diedit ya, bisa diinputkan ya. Nah, ini harus menyesuaikan di XYZ-nya ya. Benar-benar harus di center, semakin spesifik semakin bagus ini. Terus semakin kompleks semakin bagus. Jadi jangan sampai terlalu melebar kemana-mana. Karena kita tahu ya ukuran molekul ligannya ya. Jadi kita pastikan bahwa ligannya itu bisa konformasional setnya bisa masuk di sinilah. Gitu. Oke, nah dengan cara seperti ini mudah sekali ya untuk bisa menentukan grid box-nya. Nggak salah, ya bisa juga dicek asam aminonya, tapi kan agak susah ya melabel asam amino di sini. Tapi dengan cara visualisasi seperti ini mungkin akan lebih cepat untuk mempelajari di mana grid box-nya. Ketika ini sudah dilakukan, tinggal diklik forward saja, otomatis di sini akan running ya. Running senyawa yang pertama, running senyawa yang kedua, running kontrolnya. Jadi mau 10 senyawa, 20 senyawa juga bisa. Jadi akurasi di binding setnya sudah bisa dengan baik, ada kontrolnya, kemudian kita tinggal cek di link RMSD setelah ini. Mungkin ini satu senyawa mungkin hanya 1-2 menit ya. Jadi hampir sama kalau ini tampilannya di Autodock Tool sama
bisnya pakai script ya. Saya kurang tahu update terbaru di AutoDoc Tool yang saat ini, tapi kemungkinan hampir sama ya tampilannya seperti ini untuk bisa tahu progresnya berapa persen selesai. Kita mau ke 10 menit terakhir ya sebelum kita link RMSD. Kita tunggu dulu sampai selesai. 1 sudah selesai. Nomor 2 sebenarnya untuk webinar kali ini itu hampir lebih dari 50 peserta ya. Berarti peminatnya untuk kajian docking itu termasuk sangat banyak gitu. Dan mungkin menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Dan saya berharap tadi itu bukan pada teknisnya ya. Mungkin teknisnya bisa mengikuti yang saya sampaikan ataupun sudah terbiasa sebelumnya pakai apa juga boleh. Tapi dipastikan bahwa prinsipnya ataupun science behind-nya itu bisa dipahami dengan baik gitu. Jangan, saya itu khawatirnya itu semakin banyak yang meragukan docking saja. Kenapa? Karena semakin banyak yang asal-asalan gitu. Jadi penguji-penguji orang-orang yang nggak pernah kajian komputasi itu sangat-sangat itu ya kritis, sangat-sangat ketat sekali bahwa kenapa kok seperti ini gitu kan ya. Mereka itu nggak percaya gitu. Ketika nggak percaya itu bukan karena orangnya yang nggak percaya, karena yang dikerjakan oleh mahasiswa ini itu kayak ngawur gitu. Yang penting docking saja karena semuanya tahu bahwa teknisnya ini mudah. Dan mungkin terakhir dari saya terkait dengan kajian docking atau teknis, yaitu kajian komputasi itu tidak bisa dibanggakan skill teknisnya ya. Beda dengan lab ya. Oke, lab saya bisa RT-PCR, saya bisa menggunakan alat ini, KWM dan lain-lain gitu kan ya. Tapi di skill docking itu nggak bisa dibanggakan skill teknisnya. Yang bisa dibanggakan adalah teoritikalnya. Atau sebenarnya kita ini berteori atau theoretical biologinya. Semakin kita memahami atau menguasai banyak konsep atau molekul biologi bagus itu bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Tapi skill teknis di sini sangat mudah ya. Bahkan kayak apa namanya online service itu tinggal kita input apa namanya proteinnya, input tiganya itu dikerjakan sendiri sama program gitu. Jadi ke depan akan sangat-sangat mudah untuk mengerjakan docking. Termasuk molekular dinamik juga. Molekular dinamik itu waktu awal saya belajar dengan Promek ya, skripnya harus pelajari macam-macam ya. Bahkan 6 bulan saja itu baru menyiapkan skrip, belum runningnya. Sekarang itu software tinggal 2 kali klik itu selesai itu simulasi. Jadi waktu awal dulu saya suka banget ya workshop kemana-mana gitu untuk menjelaskan Promek, skripnya dan lain-lain 2-3 hari workshop gitu. Sekarang beda lagi gitu kan ya. Jadi semakin ke depan akan semakin mudah. Mungkin ke depan semuanya dengan perintah suara juga bisa ya. Jadi tolong dockingkan A dengan B gitu, langsung bisa docking juga gitu. Jadi akan memudahkan di proses komputasi. Oke, di sini kita dapat hasil bahwa reseptor dengan 961 ini yang geristein ini 9,7 ya. Yang satunya itu 9, berapa ini? 9,7 juga. Kita cek kontrolnya ya. Kontrolnya juga 9,7 juga. Ini hampir sama semua ya. Antara geristein, deadstein, dan geristein kontrol. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Cara menyimpannya ada 2 cara ya. Yang pertama adalah di klik kanan, itu save dock complex. Itu sudah kompleks antara protein dengan ligan ya. Jadi bisa kita simpan namanya menjadi kompleks hasil docking. Sehingga kita bisa kaji lebih lanjut di PyMol, di LeakPlot, di Discovery Studio, dan lain-lainnya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah menyimpan posisinya ini. Genistein control ini kita simpan. Save SPDB. Kemudian kita simpan, ini kan hasil docking ya, kontrolnya ya. Kita simpan .pdb docking in bio. Oke. Kemudian kita menggunakan software namanya Leak RMSD. Nah ini. Leak RMSD. Nah, di software Leak RMSD ini bisa dibaca lebih lanjut tadi bagaimana kita membandingkan apa namanya hasil docking dengan juga hasil apa namanya asli ya, asli dengan hasil docking kita bisa bandingkan. Kita submit job di sini. Nah, di sini ada upload zip file molekul yang dikomparasi ya, tapi harus dipastikan bahwa strukturnya adalah mol format. Cara mengubahnya adalah dengan PyMol, maka kembali ke PyMol lagi untuk menyiapkan atau save as ya.
hasil dockingnya kita coba ya. Saya taruh di mana tadi? Desktop, hasil. Jadi kita coba buka Genestein kontrolnya dulu. Oke. Kemudian kita coba buka hasil docking PDB. Nah, di sini. Di sini kita bisa cek ya secara visualisasi. Kita show as secara visualisasi mungkin dia agak mirip ya atau pada posisi yang mirip tapi ada perbedaan. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa perbedaannya ini berapa persen atau dikalkulasi dalam RMSD itu berapa RMSD-nya. Tentu saja dengan gambar seperti ini orang sudah tahu ya, ini pasti di bawah 2 Armstrong ini. Sudah pasti akurat lah gitu. Pada dockingnya tadi pada posisi yang benar-benar tepat lah gitu. Nah, cuman kita perlu memastikan bahwa seberapa perbedaannya itu karena ya bisa saja hampir mendekati 2 Armstrong gitu kan. Nah, cara menghitungnya itu kita bisa save as lagi file save molecule. Nah, ini Genestein control itu kita save menjadi mol file. Nah, ini ada mol file. Di PyMol versi terbaru atau yang lama juga sama ya, disimpan sebagai mol file. Saya siapkan filenya di mana ini? Docking in bio. Ini ada folder ya. Jadi docking Genestein control filenya mol sama Genestein control. Jadi yang aslinya dari X-ray sama yang hasil dockingnya. Ini keduanya dimasukkan di folder, kemudian dilakukan zip atau dikompres ya. Di zip, kemudian kita upload ke sini. Upload. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih dengan link RMSD? Link RMSD itu ada 2 tipe ya. Tipe yang absolut itu atom yang sama itu langsung disamakan. Ada juga yang relatif. Jadi yang ini kita kontrolnya kita klik untuk sebagai referen. Kita job name-nya adalah Genestein. Kemudian email kita bisa masukkan ya. Jadi hasilnya bisa dikirim ke email meskipun nggak terlalu lama ya ini. Mungkin sekitar 2 menit lah bisa selesai gitu. Bisa 1 menit udah selesai. Nah, untuk di meeting kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana validasinya dengan molecular dynamic simulation. Tapi bisa saya sampaikan beberapa software yang paling mudah untuk digunakan ya. Yang pertama bisa menggunakan Yasara. Nanti di search saja Yasara itu dengan 2-3 kali klik ya. Maksimal 3 kali klik lah. Itu bisa langsung running. Baik itu protein saja atau kompleks. Yang kedua itu dipelajari GROMAC ya. Terutama di edukasi itu mempelajari GROMAC terlebih dahulu itu lebih disarankan. Karena akan memahami konsepnya terlebih dahulu. Kalau semuanya serba otomatis atau semuanya serba mudah, itu kekurangannya adalah kita tidak memahami konsepnya, gitu. Dan itu agak kurang baik ya di sisi edukasi ya. Karena ketika perlu custom atau perlu edit yang lain itu tidak bisa gitu. Ini ada tipe strict, ada tipe fleksibel ya. Biasanya saya pakai tipe yang strict bahwa hanya atom-atom yang sama saja. Di sini dikalkulasi bahwa dock Genestein control disamakan dengan apa? Disamakan dengan yang tadi itu karena memang molekulnya benar-benar sama ya, tapi RMSD-nya beda karena posisinya ada perbedaan, posisi atomnya ada perbedaan. Jadi kita bisa tulis bahwa RMSD-nya adalah 0,4. Itu sudah toleran banget ya, sudah sangat bisa digunakan untuk meyakinkan orang bahwa posisinya di docking site yang tepat atau di binding site yang tepat sesuai dengan kondisi kontrol. Ini bisa digunakan, dimanfaatkan, meskipun juga bisa dikalkulasi dengan software-software yang lain ya. Jadi masukkan 2 molekul ya, hitung RMSD-nya juga bisa. Tapi ketika ada web service seperti ini itu karena ada fitur-fitur fleksibel, fitur strict, fitur multi referen dan lain-lain itu mungkin akan memudahkan kita untuk menjawab secara cepat ya di kajian-kajian docking gitu. Itu demonstrasi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi yang utama adalah prinsipnya kita benar-benar pahami. Oke, sampai sini paham ya yang docking seperti itu tahapannya. Jadi nggak mungkin itu ya satu kali pertemuan selesai docking, nggak bisa rasa saya. Jadi harus 3 kali. Nah, dari sini mungkin udah paham
Ada pertanyaan silakan. Cuma tinggal 28 orang lagi ya. Ada pertanyaan? Sebelumnya izin nanya, Bu. Hmm. Perkenalkan nama saya Keca Putri Febiona, Bu. Jadi pas di aplikasi Paimol, orangnya tuh ada memakai ligan itu, Bu, ligan yang kontrol, Bu. Sebenarnya saya masih kurang paham. Kira-kira buat untuk mendapatkan ligan yang kontrol tuh kayak mana, ya, Bu? Yang tadi, yang di awal. Kan tadi estrogen reseptor, ada genistein yang menempel. Nah, itu ligan kontrol. Ligan kontrol positif namanya. Kalau yang kontrol negatifnya, Bu? Alternatif protein lain yang tidak berikatan atau ligan yang tidak bisa berikatan. Nah, cari kontrol negatif itu yang susah. Jadi biasanya kita pakai kontrol positif saja, yang ligan aslinya ada di protein itu, atau yang kedua kita pakai kontrol positif yang kedua yaitu dari obat. Misalnya Remdesivir, kalau pas kita COVID, kita bandingkan dengan Remdesivir untuk obat COVID kita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Monggo, siapa lagi yang bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sampai di sini ya. Untuk analisis analisis pohon filogenetik, saya sudah kasih link YouTube-nya. Kalian belajar dari YouTube sendiri. Analisisnya, cobain latihan. Itu lengkap kali di YouTube itu udah dijabarkan. Dan latihan di situ sendiri, nyobain. Dia sama pakai Mega X11 juga. Nanti untuk soal kemarin itu saya udah kasih untuk belajar apa aja ya soalnya ya, yang mau dikeluarin ya. Nanti ibu lupa lagi dikeluarin soalnya semua. Belajar ya semuanya ya, tentang docking, tentang tadi teori-teori docking, lalu gimana filogenetik, desain primer, lalu apa lagi kita belajar ya. Oh ya, interaksi senyawa dengan protein target, bagaimana caranya, pakai STID, pakai pas online. Nah, itu ya yang saya tanya nanti. Mungkin perlu latihan yang masukin nilai praktikumnya, saya ambil nanti di itu. Di pohon filogenetik. Nanti saya kasih sekuennya, bikin pohon filogenetiknya. Itu ya, sama desain primer, kasih sekuen desain primer, lalu uji kualitas primer. Jadi saya harap semuanya net primernya sudah aktif, lalu oligodete sama primer bus sudah bisa, gitu ya akunnya. Ada pertanyaan silakan. Insya Allah besok saya bagikan nilai UTS, nilai tugas praktikum sebelum UTS, praktikum UAS saya kerja belum selesai, masih banyak karena saya ngajar banyak sekali, jadi banyak sekali yang harus diperiksa. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Soalnya udah tutup dulu praktikumnya. Sampai di sini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada silap kata atau sikap dari saya selama mengajar bioinformatik. Semangat semuanya, selamat lancar ujian UAS-nya dan dapat nilai yang diharapkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih ya. Makasih Rio ya udah bantu selama perkuliahan sebagai narahubung dan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Makasih, Bu.